nggak panjang. Ini sambil saya menerima beberapa titipan yang lain. Ada yang gabung. Saya share screen dulu. Tadi saya sudah membagikan, tolong yang masih hidup mikrofonnya dimatikan, nanti dihidupkan waktu ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Kalau ingin bertanya atau memberikan tanggapan, dihidupkan kembali. Ya, tolong dimatikan mikrofonnya. Saya nggak bisa matiin soalnya banyak sekali jumlah partisipan. Dah, tadi sudah saya kirim soal link di grup. Ya, teman-teman mungkin ada yang sudah menjawab, ada yang belum, nggak apa-apa. Nanti teman-teman jawab sendiri juga boleh. Tapi kita akan jawab sama-sama di kelas ini. Materi kita hari ini adalah teknologi informasi dan komunikasi atau singkatannya TIK atau bahasa lainnya adalah IT. Ya, ini merupakan salah satu aspek dalam SKD, dalam kok lari-lari dia. Salah satu aspek di TKP. Ya, salah satu aspek dalam TKP. Apa yang perlu kita ketahui pada tes karakteristik pribadi aspek teknologi informasi komunikasi ini? Yang pertama adalah TIK bertujuan untuk efisiensi kerja. Apa tuh efisiensi kerja? Untuk menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat materi, ya, tidak membutuhkan banyak orang. Jadi intinya hemat, itulah tujuan dari TIK. Dan juga untuk efektivitas kerja. Apa itu efektivitas? Tepat sasaran. Jadi nggak lari-lari. Itulah yang tujuan dari TIK, efisiensi kerja. Karena dia bertujuannya baik, karena TIK bertujuan baik, maka otomatis kita harus punya sikap kita, apa sikap kita? Harus mendukung, mempelajari. Ini kalau ada typo-typo sedikit, mohon maaf ya. Mendukung, mempelajari, dan menggunakan TIK dalam penyelesaian masalah di kantor. Nah, jadi sikap yang harus kita ambil adalah mendukung, mempelajari, dan menggunakan TIK dalam penyelesaian masalah di kantor. 3 sikap ini, mendukung, mempelajari, dan menggunakan. Mendukung, mempelajari, dan menggunakan. Namun, dalam menggunakan TIK, ada hal yang harus kita perhatikan. Hal-hal yang harus diperhatikan. Apa dia? 1, A. Saya tulisnya bintang aja. Yang harus diperhatikan, yang pertama adalah terkait dengan keamanan, keamanan data. Nah, ini penting ya. Jangan pakai kalau tidak aman. Misal kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang belum resmi. Itu kan nggak aman, maka nggak boleh pakai. Apalagi yang harus diperhatikan, SOP. Ya, sesuai dengan SOP. Kalau aplikasi tersebut belum resmi masuk ke kantor kita, belum dipelajari oleh atasan, ya, belum dimasukkan oleh atasan, berarti kan belum masuk ke dalam SOP, maka nggak boleh pakai, ya, sesuai dengan SOP, sesuai dengan SOP, peraturan, prosedur, ya, dan lain-lain. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan? Perhatikan juga efisiensi dan efektivitasnya. Jadi ketika ada 2 aplikasi yang ingin digunakan, maka lihat mana yang paling efektif dan juga lihat mana yang paling efisien. Lihat mana yang paling efektif dan lihat mana yang paling efisien. Oke, itu adalah beberapa hal-hal terkait dengan materi teknologi informasi dan komunikasi. Ada yang ingin di screenshot materinya, silakan di screenshot karena kita langsung menuju ke soal sekarang.
Yang ingin di screenshot silakan di screenshot materinya. Kalau udah bilang udah di komentar, di chat. Yang ingin di screenshot silakan di screenshot. Oke, saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Saya anggap sudah di screenshot materinya. Baik, kalau sudah kita loncat ya ke soal sekarang. Tunggu, ada pertanyaan. Kayaknya nggak dulu lah ya. Nggak dulu, karena biasanya dia di soal nanti ya, baru ada pertanyaan. Oke, baik. Teman-teman sudah melihat soal yang ada di layar. Ini udah terjawab nih. Bentar ya, saya ambil yang belum terjawab ya. Ini udah terjawab. Kita cari yang belum terjawab. Oke, baik. Apakah sudah kelihatan soalnya? Apakah sudah kelihatan? Tolong dijawab. Sudah ya. Kalau sudah nampak, mari sama-sama kita jawab. Ini soal tentang teknologi informasi dan komunikasi. Saya kasih waktu 1 menit, satu soal, kita bahas, kemudian kita jawab lagi soal yang lain, kita bahas lagi, gitu aja terus. Ya, silakan dijawab dulu nomor 1 ini. Berdasarkan teori yang sudah saya jelaskan tadi. Ingat, kita harus memperhatikan SOP. Kalau ada teman-teman yang sudah jawab, biasanya dia tahu jawabannya. Karena tadi di link yang saya kirim, itu kita bisa mengetahui jawaban benar, jawaban salah, jawaban yang nilainya 5, jawaban yang nilainya 4, dan lain-lain. B, mayoritas jawabnya adalah C. Mayoritas jawabnya C. C, C. Bentar, kita tunggu lagi. Ada lagi yang jawab. 2 orang lagi. Kalau ada, kita bahas. C. Oke. Baiklah, kita bahas ya sekarang ya. Mayoritas ini jawabnya C nih. Rata-rata jawabnya C. Oke, yuk kita lihat. Anda adalah seorang mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di desa. Selama melakukan kegiatan tersebut, Anda menemukan banyak sekali berkas-berkas menumpuk di ruang-ruang yang ada di kantor kepala desa, sehingga ruangan menjadi sempit akibat dari banyaknya lemari untuk menyimpan berkas. Kepala desa mengatakan bahwa berkas tersebut tidak boleh dihilangkan karena merupakan arsip desa yang penting. Untuk mengatasi hal tersebut, Anda akan perhatikan kemari. Secara IT kita tidak boleh memilih pilihan jawaban yang A. Kenapa? Ini masih pakai cara manual. Ya kan? Misal tadi kan masalahnya adalah banyak kali makan ruang kan? Masalahnya adalah banyak sekali makan ruang. Nah, kalau dia melakukan yang A, mengusulkan kepada kepala desa untuk memindahkan berkas-berkas tersebut ke gedung lain, sama saja, berarti membutuhkan gedung baru dan membutuhkan ruangan baru. Solusinya tidak efisien, ya. Walaupun pilihan jawaban A ini sangat sesuai dengan SOP. Apa SOP? Karena kita mahasiswa KKN, kita tidak punya wewenang untuk langsung memindahkan seperti yang ada di pilihan jawaban B. Ini langsung memindahkan, nggak boleh. Minta izin dulu dong sama kepala desa, sampaikan dulu dong kepada kepala desa, maka tidak sesuai wewenang kalau yang B. Ya.
Yang B tidak sesuai wewenang, kita buang. Sekarang kita lihat yang selanjutnya, yang C. Menyampaikan kepada kepala desa. Nah, dia sampaikan kepada kepala desa berarti itu sudah sesuai dengan wewenang, sudah sesuai dengan SOP-nya. Kemudian dia bilang sebaiknya berkas-berkas tersebut diarsipkan secara daring, dimasukkan ke dalam sistem online. Ya, sistem online ini adalah salah satu cara supaya nggak banyak makan ruang, supaya lebih aman. Daring itu untuk keamanan dan juga tidak banyak makan tempat, lebih efisien dia. Jadi jawaban yang C kita pilih, coba kita lihat yang lain. Meminta izin kepala desa untuk menyimpan berkas-berkas tersebut di komputer. Secara keamanan lebih aman kita simpan secara daring daripada kita simpan secara komputer. Kenapa? Komputer bisa masuk virus, ya. Komputer bisa rusak. Kemudian juga komputer juga makan ruang, ya kan? Dari tadi masalahnya apa? Supaya nggak banyak makan ruang. Kalau kita simpan ke komputer kan juga makan ruang, ya kan? Nah, jadi lebih bagus daring. Gara-gara yang C lebih bagus, maka D mati. Nah, sekarang kita lihat, mengusulkan agar berkas-berkas tersebut di-scan agar mudah menyimpannya secara digital. Ini benar ya, secara digital, cuman tindakannya sudah benar, cuman tidak mengarah langsung ke solusi. Kenapa? Digital ini bisa berbentuk macam-macam. Ya, digital ini bisa komputer, ya kan? Bisa komputer, bisa juga daring. Ya, bisa komputer dan bisa daring. Jadi dia bisa macam-macam. Ya, digital itu bisa komputer, bisa daring. Jadi tidak to the point, tidak to the point ke inti solusi. Ya, nggak tahu arahnya kemana. Arahnya mau kemana sih? Mau ke daring apa mau ke komputer? Padahal masalah seperti yang ada di soal itu cocoknya memang jawabannya daring. Jadi limanya ada di C, empatnya ada di E, tiganya ada di D, limanya ada di C, empatnya ada di E, tiganya ada di D. Ya, yang dua, yang satu saya nggak perlu bilang lagi ya. Jadi ini 5 C, empatnya ada di E, tiganya ada di D. Baik, yang ada respon atau ada tanggapan boleh lewat mikrofon, boleh lewat chat juga boleh. Saya kasih waktunya dulu. Oke, silakan yang ada pertanyaan, yang ada tanggapan, dipersilakan lewat kolom chat juga boleh, lewat mikrofon juga boleh, dihidupkan dulu mikrofonnya, baru kemudian coba ngomong. Ada? Aman? Kak, arti daring dalam soal ini gimana? Daring itu artinya, kalau kita mau artikan secara bahasa, artinya kan online. Ya, online. Daring itu sebenarnya singkatan dalam jaringan, online. Jadi maksud dalam soal ini adalah berkas itu kita simpan ke dalam penyimpanan online. Kalau kita bisa bayangkan zaman sekarang itu kayak Google Drive, contohnya. Contohnya ya, Google Drive, iCloud, dan lain-lain, dan sejenisnya. Misal nih, teman-teman ada di sini yang menyimpan foto di Instagram. Kan banyak kita upload foto ke Instagram, kemudian kita nggak post tuh foto, nggak kita posting fotonya. Tapi foto itu ada dalam Instagram, kita arsipkan, ya, kita arsipkan. Nah, itu penyimpanan online. Itu salah satu jenis penyimpanan online. Jadi teman-teman kalau simpan di HP, HP-nya rusak, HP-nya masuk virus, ya, atau HP-nya file-file di HP korup, ya, nanti kan bisa hilang. Sementara kalau kita simpan secara online, dia akan bertahan itu sampai kapanpun. Dia hilang kalau kita lupa password. Paling itu aja. Nah, kalau kita lupa password itu karena keteledoran kita kan. Bukan karena hal-hal yang di luar kendali kita. Itu karena memang di dalam kendali kita. Jadi, yang disebut dengan daring, saya kasih contoh seperti Google Drive, iCloud, ya, atau apapun yang teman-teman simpan file di dalam online yang teman-teman bisa mengaksesnya hanya dengan masuk akun, akses, download, selesai. Itu yang disebut dengan daring. Kalau komputer ya simpan kayak komputer kayak biasa. Ambil flash disk, copy, masukin ke dalam komputer kayak biasa.
Jadi kita harus paham sama yang namanya hal-hal yang terkait dengan daring, hal-hal terkait dengan online, hal-hal terkait dengan aplikasi-aplikasi, penggunaan aplikasi, dan lain dalam menjawab soal teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana Kak Zatayuni? Ya, saya ulangi sekali lagi. Terkait dengan online adalah kayak Google Drive dan lain-lain. Pak, waktu SKD nanti soal ini ada dibuat nama soal TIK di atasnya. Informasi sedikit, Kak Rahma, ya, berdasarkan testimoni atau pernyataan pertanyaan dari teman-teman yang ikut tes SKD Sekolah Kedinasan pada tahun 2020 dan tes SKD Sekolah Kedinasan pada tahun 2021, mereka mengatakan bahwa di atas soal itu ada judul. Di atas soal itu ada judul. Ada judul misalnya soalnya tentang TIK, nanti dia tulis tuh di atas soal teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya soalnya tentang pelayanan publik, dia tulis tuh di atas soal pelayanan publik. Nah, judul itu cuman ada di dua subtes. Di dua subtes. Subtes TWK sama subtes TKP. TWK misalnya di atas soal ditulis bela negara, di atas soal ditulis nasionalisme. Jadi kita kalau mau jawab soal berdasarkan apa judulnya biar lebih tepat. Nah, jadi ada dibuat judulnya atau nama soalnya itu ada. Ada lagi pertanyaan, tanggapan? Bang, kalau pas tes CPNS jawabnya tetap dapat poin 4. Maksudnya, Bang, kalau pas tes CPNS jawabnya E, tetap dapat poin 4. Ya tergantung soal dong, Kak. Ya, tergantung soal. Intinya apa? Kita to the point ke solusi masalah. Ya, ini saya pertanyaannya kurang ngerti saya. Tetap dapat poin 4. Tergantung soal. Kita nggak bisa bilang apa tetap dapat poin 4 atau enggak. Tapi saya bisa ngambil kesimpulan, online atau daring itu salah satu solusi terbaik jika kita mengalami masalah-masalah. Ya, terutama masalah-masalah terkait dengan data. Oke? Ada lagi sebelum kita lanjut ke nomor selanjutnya? Sudah ya, sudah cukup. Nanti lagi kalau ada pertanyaan kita lanjut ke nomor 2 sekarang. Kita ke nomor 2. Oke, baik. Silakan teman-teman dijawab dulu nomor 2. B. B. Jawabnya di kolom chat, Kak. B, B. Rata B, rata-rata B. Saya masih tunggu jawabannya dari yang lain. Sudah ya? Baik, ada yang jawab A nih. Wow, ada yang jawab A. Ini A typo atau sengaja untuk berbeda dari yang lain? Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Tapi rata-rata jawabannya B. Mari kita bahas. Selama pandemi kantor, Anda mengatur bahwa setiap karyawan memiliki shift kerja 2 hari selama seminggu. Sorry, ini salah nih. Ini selama pandemi, kantor Anda mengatur bahwa setiap karyawan memiliki shift kerja 2 hari selama seminggu. Selebihnya pekerjaan dilakukan di rumah. Suatu hari, saat Anda sedang bekerja di rumah, Anda membutuhkan dokumen yang tersimpan di kantor. Tindakan apa yang harus Anda lakukan? Maka kita nggak boleh menunda pekerjaan hanya karena ketinggalan file. Nggak boleh menunda pekerjaan hanya karena ketinggalan file. Nggak boleh nyalah-nyalahin, nggak ada solusi. Seharusnya atasan kantor menyimpan dokumen secara daring. Nah, ini kan nyalah-nyalahin nih, nggak ada solusi, buang. Ya, sekarang pilihan jawabannya adalah A, B, C. A dia lakukan secara manual, padahal ada solusi IT. Ini solusi IT, kita download, kita unduh di penyimpanan online.
Kantor misalnya kan punya penyimpanan online, misalnya kantor punya aplikasi sendiri, sehingga orang kalau mau ngambil file nggak perlu datang ke kantor, tinggal buka situs kantor, kemudian login, ya tinggal download berkas-berkasnya. Ya, kalau yang C juga secara online, minta kawan untuk kirimkan dokumen melalui email. Surat elektronik itu artinya email, ya. Kalau minta kawan kirim lewat email, itu memang solusinya IT, tapi kita merepotkan kawan. Ya, kalau memang kita bisa unduh secara online di arsip kantor, kenapa kita harus suruh kawan? Ya kan? Nah, jadi 5-nya ada di B, 4-nya ada di C. Nah, cuman pertanyaannya, tapi kan katanya dia filenya ketinggalan di komputer kantor. Kalau dia bilang di pilihan jawaban kalau filenya bisa di-download, maka itulah kenyataan kejadiannya. Kalau di pilihan jawaban dibilang misalnya mengunduh dokumen tersebut karena Anda ingat setiap dokumen kantor tersimpan otomatis di arsip daring kantor. Berarti memang kejadiannya itu sudah tersimpan. Ya. Kemudian juga ini mengindikasikan bahwasannya apapun yang kita lakukan, kita menyimpannya secara daring sehingga mudah diakses. Ingat, daring itu tujuannya untuk mudah diakses, ya, untuk mudah diakses dan efisien kan kalau kita mudah mengaksesnya, kita tanpa harus pergi ke sana kemari. Kalau ketinggalan filenya nggak ketinggalan, tinggal download aja, ya kan? Kemudian juga dia lebih aman kalau kita simpan secara daring, ya, lebih aman jika kita simpan dia secara daring. Oke, ada pertanyaan. 5-nya ada di B, 4-nya ada di C, tapi 3-nya ada di A. 3-nya ada di A, karena yang lain tidak memberikan solusi. Ini nggak ada solusi, ini nggak ada solusi. Ya, ada pertanyaan. 2-nya ada di E, 1-nya ada di D. Any question? Any question? Any comment? Ada pertanyaan, ada tanggapan? No? Jelas? Ingat, daring itu salah satu solusi untuk keamanan data, yang pertama. Yang kedua, untuk efisiensi. Kalau dulu soalnya itu banyak dia manual versus online. Bukan, manual versus TIK. Kalau sekarang dia taruh pilihan jawaban yang TIK semua TIK. Ini TIK, itu TIK. Tapi kita bingung nih milih yang mana TIK yang paling efisien. Salah satu TIK yang paling efisien itu adalah sistem daring, ya, sistem daring. Baiklah, karena sudah jelas, nggak ada tanggapan dan nggak ada pertanyaan, ya sudah jelas semua. Tadi teman-teman sudah jawab juga, sudah jelas. Kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3, istri minta jemput. Oke, jawab dulu nomor 3. D. Ini dia. Nomor 3. Saya tunggu jawabannya. D, C, 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 D, C. Logiskanlah. Ini kan ada yang jawab 2 nih, ada D dan C. Coba teman-teman yang 2 yang memiliki C dan D, dilihat dulu coba. Mana yang lebih efisien? Mana yang lebih efisien? Yang lebih efisien. Yang lebih nggak banyak makan waktu, ya nggak banyak makan biaya, nggak banyak, pokoknya lebih efisien. C, C, oke. Mari kita perhatikan, yuk kita lihat ya. A, nah, tadi C, D, C, D, C, D, C, D, C, D, tiba-tiba ada satu yang jawab A. Nggak apa-apa, berbeda dari yang lain. Oke, baiklah, akan saya jelaskan. Ingat, solusinya adalah solusi IT. Istri Anda meminta untuk dijemput karena di tempat dia berada tidak ada angkutan umum. Namun, saat itu sedang rapat, apa tindakan Anda? Lagi rapat nih ceritanya, gimana dong?
Di sini kan ada solusi secara online kan, ada enggak deh. Ini solusi, dia kan lagi rapat. Kalau dia jemput istrinya berarti dia ninggalin rapat, nggak profesional, nggak boleh. Ya, kalau dia pilih D, bisa. Dia minta istrinya untuk mesan ojek online. Yang mesan istrinya. Kalau yang D yang mesan istrinya. Kalau yang C yang mesan dia. Yang mesan dia. Ya, menyuruh istri untuk menunggu, nggak boleh. Ya, kalau ditunggu kan mending pesan ojek online daripada nunggu selesai rapat. Lama lagi kan, nggak efisien. Dah, ini manual solusinya. Menelepon saudara juga manual solusinya, ngerepotin orang juga. Ya, maka jawabannya antara C dengan D. Mana yang lebih efisien? Jelas dong, kan istri juga bisa pesan. Kenapa harus dia yang pesan? Kalau dia yang pesan, nanti abang ojek online-nya malah nelpon dia. Ribet kan? Koordinasinya bukan sama istrinya nanti, tapi sama dia. Jadi kalau istrinya bisa pesan, kenapa harus dia yang pesan? Ya, karena yang butuh dijemput adalah istrinya, bukan dia. Oke, maka jawaban 5-nya ada di D, 4-nya ada di C. 5-nya ada di D, 4-nya ada di C. 3-nya ada di A. Kalau nggak salah saya lupa-lupa ingat nih 3-nya di mana. Karena yang lain udah salah semua. Oke, 1, 2. Baik, ada tanggapan. Yang jawab C. Coba tanggapi. Apa yang perlu saya jelaskan lagi? Jawab C, karena banyak nih yang jawab C. Coba ada pertanyaan, kan bisa istrinya yang langsung pesan. Jadi nanti orang abang ojeknya langsung koordinasi sama istrinya. Nggak harus koordinasi sama dia, dia kan lagi rapat. Istrinya kan juga pesan, istri punya HP kok, punya jaringan juga. Asumsi kita kayak gitu, asumsi kita positif kalau seandainya dia nggak sebut kekurangan-kekurangan pada soal. Ada tanggapan jelas yang jawab C? Ya, kalau dia yang pesan ribet lagi nanti. Istrinya yang butuh, ya udah istrinya saja yang pesan. Selesai masalahnya. Kalau istrinya yang pesan, kenapa istrinya minta untuk dijemput? Ya karena istrinya nggak kepikiran pesan online. Kan kan banyak kejadian kalau gitu. Kalau istri gaptek nggak dibilang istri gaptek. Ya, nggak dibilang di soal istrinya gaptek. Ya, ada kan orang-orang yang tidak memesan ojek online, dia nggak punya solusi ojek online dalam pikiran dia. Kalau istri nggak bawa HP, nggak dibilang istri nggak bawa HP. Jangan dipikirin ke sana. Pikirnya positif aja, jangan pikirin istri nggak bawa HP, istri gaptek. Itu kalau keadaan-keadaan kayak gitu, itu memang akan disampaikan di soal. Istri nggak bawa HP itu akan disampaikan di soal. Istri gaptek itu akan disampaikan di soal. Ya, dia akan menyampaikan hal itu di soal. Ya, kalau dia nggak sampaikan, kita jangan kepikiran ke situ. Oke? Jadi kita positif-positif aja. Istri minta dijemput, nih coba perhatikan, istri minta jemput karena di tempat dia berada tidak ada angkutan umum. Nah, jadi kita coba berikan solusi pada istri. Ada 2 solusi yang kita berikan. Kita pesan dia ojek online, sama satu lagi kita kasih solusi dia. Coba kalau kamu pesan ojek online, ya, ya udah solusi paling bagus kan ada di D. Jadi saya ulangi sekali lagi, jangan pernah ke overthinking. Overthinking itu adalah memikirkan atau punya pikiran-pikiran yang tidak disampaikan pada soal. Kalau istrinya gaptek, kalau istrinya nggak bawa HP, nah itu kan nggak disampaikan di soal. Ya, kalau istrinya yang pesan, kenapa istrinya minta dijemput? Nah, ini karena dia belum punya ide. Makanya dia bilang lakukan itu. Jadi kita kasih ide baru. Apa ide yang ada di kita? Yaitu suruh dia pesan ojek online. Itu ide yang dari kita. Ada pertanyaan lagi? Intinya kalau secara efisiensi, mana yang lebih efisien? Kan minta istri untuk bejan ojek daring. Jangan ada kita pikiran, kalau istrinya nggak tahu ojek online gimana? Nggak dibilang kan di soal. Positive thinking aja. Nggak dibilang di soal.
Ada tanggapan? Boleh ditanggapi lewat mikrofon, boleh silakan. Biar nggak terlalu ribet diketik-ketik. Ada? Nggak ada? Ingat, saya ulangi sekali lagi, don't overthinking. Ya, overthinking itu cukup dilakukan di malam hari sebelum tidur ya. Jangan dilakukan. Oke, baik. Ketika jawab soal. Terima kasih respon dan pertanyaannya. Kita lanjutkan. Pilihlah pilihan jawaban yang efisien, ya lebih efisien daripada yang lain. Kita lanjutkan ke nomor 4. Waktunya 5 menit lagi. Saya harapkan kita bisa menjelaskan nomor 4 ini. Saya bisa menjelaskan nomor 4 ini waktu yang tersisa. C. Itu siapa sih pakai suara? C. 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 Ya. Dengar kok. C. Cicak-cicak di dinding kan? Cicak-cicak di dinding. Ini ada jawab yang elang-elang di langit. Ya. Ada jawab yang jawab dodol-dodol di Garut. Rata-rata cicak-cicak di dinding. Oke, waktunya 4 menit kita bahas langsung saja. Ini jelas sekali ya, jelas sekali. Yang pertama kita mau lapor SPT, tiba-tiba atasan kasih kerjaan, ya kan? Nah, SPT kan bisa dilapor secara online. Kita nggak perlu datang ke perusahaan itu kita nggak perlu datang ke kantor pajak untuk melapor SPT. Kalau kita datang ke kantor pajak, kita nggak sempat ngerjain laporan. Nah, kalau SPT memang sudah memudahkan kita lapor secara online, kenapa kita harus minta kawan yang nyelesain tugas kita? SPT sudah memudahkan kita, ya, online sudah memudahkan kita supaya waktu kita melaporkan SPT lebih singkat, supaya kita lebih sempat mengerjakan pekerjaan kita. Kenapa harus kita suruh lagi pekerjaan kita ke kawan? Maka ini 5-nya di C. Ya, 5-nya ada di C. 4-nya bisa jadilah di D ini. Ya, 4-nya di D. Kita bisa laporkan secara online. Kenapa kita harus, ini ada yang jawab B. Ya, laporkan secara online. Kalau kita pergi ke kantor pajak lama lagi, ya, kemudian kita meninggalkan pekerjaan, walaupun kita minta izin, kan bisa kita lapor secara online. Jadi lebih cepat, nggak harus datang ke kantor pajak, klik, 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 selesai, sehingga kita sempat mengerjakan tugas kita. Oke, ini solusinya nggak IT. Ya, ini nggak IT solusinya. IT ada di C dan D. Ya, sama juga, nggak IT juga. Ya, nggak ada diurus sama perusahaan. SPT itu kan individu mainnya. Ya, SPT itu individu mainnya. Kita harus paham tentang aturan itu ya. Aturan laporan pajak itu. Ada pertanyaan C dan D 5-nya ada di C, 4-nya ada di D. Ada pertanyaan, saya tanggapi pertanyaan, kemudian kita tutup, kita lanjut ke sesi kedua setelah ini. Ada tanggapan, ada pertanyaan. Aman, Bang, kalau tema soal tentang profesional kerja, apa jawabannya? E. Iya, kalau dia profesional kerja, bisa jadi jawabannya E. Ya, tapi perhatikan ya, profesional kerja, pekerjaan tetap yang kita utamakan. Profesional kerja, pekerjaan tetap yang kita utamakan. Tapi kalau dia punya jalan tengah, maksud saya jalan tengah apa?
kita bisa mendahulukan profesional kerja, kita juga bisa mengikuti misalnya nih, biasanya kan profesional di kontrakan atau diadu dengan sosial kan. Kalau kita bisa memenuhi kedua-duanya dalam waktu yang bersamaan, maka jawaban itulah yang paling tepat. Kadang-kadang ada jawaban di mana kita nggak perlu mengabaikan salah satu. Biasanya orang seringkali memilih jawaban yang mengabaikan sosial, mendahulukan profesional. Seringkali orang kayak gitu. Kalau ada jalan tengah di mana kita bisa memenuhi kedua-duanya, nggak harus kita abaikan salah satu. Nggak harus kita abaikan profesional. Nggak harus kita abaikan sosial demi profesional. Kalau ada jalan tengah di mana kita bisa memenuhi kedua-duanya. Nah, dalam keadaan di soal ini, nomor 4 ini, nggak harus kita pilih E. Kalau kita bisa pilih C, di mana kita bisa memenuhi kedua-duanya, kenapa kita harus mengorbankan salah satu? Paham ya? Kalau kita bisa memenuhi kedua-duanya tanpa mengurangi salah satunya, kenapa kita harus memilih salah satu? Ya, ingat jalan tengah. Kita bisa pilih dua-dua dalam waktu bersamaan. Kita bisa mengerjakan dua-dua dalam waktu bersamaan.